Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cerita Tak Bernyawa. Saya Kennedy. Dan saya Jonathan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kisah kelam yang terjadi di Poso tahun 1998, di mana kerusuhan terjadi pada malam Natal. Di Sulawesi Tengah, tiba-tiba baru menjadi medan perang yang mencekam. Lampu-lampu padam, suara takbir dan lonceng gereja bersahutan. Dan di balik gelap ada teriakan tangis, juga dendam yang membara. Dan juga kerusuhan ini bermula dari bentrokan kecil antar pemuda pada malam hari, tepatnya pada malam Natal, tanggal 24 Desember 1998, yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Tak disangka, percikan kecil itu berubah jadi api besar yang membakar ribuan rumah dan merenggut ratusan nyawa. Betul sekali. Lanjut ke sesi selanjutnya. Kita mengundang untuk membedah lebih dalam. Kita sudah bersama Lana, peneliti sejarah konflik sosial di Sulawesi Tengah. Sebagai mahasiswa, dipersilakan Lana untuk datang. Baik, terima kasih Kennedy dan Jonathan sudah mengundang saya di sini untuk berbagi. Meski memang kisahnya agak berat untuk diceritakan. Lana, bisa ceritakan kembali bagaimana awal mula kerusuhan Poso ini terjadi? Awalnya memang dari insiden penikaman antar pemuda Kristen dan juga Muslim di malam Natal pada tahun 1998. Tapi suasananya makin panas karena bertepatan juga dengan Ramadan kan. Jadi konflik ini tuh diperparah oleh persaingan ekonomi antar penduduk juga asli Kristen dan juga pendatang Bugis Muslim. Jadi memang program transmigrasi juga yang mengubah komposisi sosial di Poso. Nah, jadi bukan hanya soal agama, tetapi juga ekonomi dan politik yang saling bertumpuk. Tapi katanya malam-malam di Poso waktu itu benar-benar mencekam ya? Betul sekali. Banyak warga yang mengungsi ke hutan, ke gereja, ataupun ke masjid. Nah, di beberapa desa juga listrik itu sengaja dipadamkan. Suara tembakan, suara jeritan, bahkan rumah-rumah yang terbakar jadi pemandangan sehari-hari begitu loh. Jadi ada kisah mayat-mayat di pinggir Sungai Poso, dan sampai sekarang ada warga yang mengaku masih mendengar suara-suara aneh di pinggir sungai itu. Wah, merinding ya dengarnya. Iya, merinding. Emang ada berapa korban yang jatuh itu, Lana? Kalau data secara resmi itu mencatat sekitaran 577 korban jiwa yang tewas. Banyak. Lalu ada 384 luka-luka dan hampir 8.000 rumah hancur Waduh. terbakar, dan lebih dari 500 fasilitas umum juga dibakar. Nah, tapi banyak yang dipercaya jumlah korban sebenarnya itu lebih banyak dari data resmi ini. Jadi lebih besar korbannya. Karena ada korban yang tidak tercatat, bahkan hilang tanpa jejak. Oh iya, selain korban jiwa, dampak dari kerusuhan ini apa ya? Dampaknya itu sangat luar biasa. Bahkan ekonomi itu lumpuh total. Sawah, kebun, mesin gilingan padi, terus hotel, bahkan warung makan itu musnah. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan, kelaparan, bahkan trauma yang mendalam. Nah, nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan juga pun runtuh. Jadi muncul dendam, bahkan anak-anak kecil pun yang seharusnya bermain, sekolah, itu pun menjadi tumbuh, menjadi saling curiga begitu loh. Seperti itu ya. Mungkin ada cerita seram yang masih memukasi masyarakat. Banyak sekali, Kennedy. Jadi kayak salah satu yang paling terkenal itu adalah cerita tentang sungai di Poso. Jadi di mana yang konon sering terlihat keranda hanyut, terus di keranda hanyut di malam hari. Terus ada juga kisah lorong-lorong gelap di desa yang dulunya jadi tempat eksekusi. Kini itu katanya itu sering terdengar suara tangisan, bahkan jeritan atau langkah kaki tanpa wujud. Nah, beberapa warga bahkan mengaku pernah melihat sosok yang tak dikenal berjalan di antara reruntuhan rumah di malam hari. Entah nyata atau hanya bayangan trauma, tapi kisah-kisah inilah yang masih sering diceritakan oleh masyarakat Poso. Waduh,
Seram sekali ya kalau mendengarnya. Lana, apa ada peran pihak luar dalam atau aktor tersembunyi dalam kericuhan ini? Atau? Ada dugaan kuat konflik ini tuh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi baik dari orang lokal maupun dari luar daerah. Jadi untuk kepentingan politik dan juga ekonomi. Jadi ada juga yang sengaja memprovokasi, bahkan menyebar hoaks dan mendatangkan kelompok-kelompok yang bersenjata dari luar. Tapi sampai sekarang banyak misteri yang belum terungkap semuanya. Lana, kan tadi kamu sudah cerita soal korban jiwa yang mencekam di Poso. Tapi aku masih penasaran nih, bagaimana sih sebenarnya kehidupan sehari-hari dalam masyarakat itu? Selama kerusuhan, kehidupan di sana itu, kehidupan masyarakat tuh benar-benar berubah drastis. Jadi banyak warga yang kehilangan rumah dan harta benda. Mereka juga mengungsi ke hutan, pegunungan, bahkan ke gereja dan masjid sebagai tempat perlindungan. Dan bayangkan, anak-anak yang seharusnya bermain di sekolah itu malah hidup dalam rasa ketakutan, trauma, bahkan juga kelaparan. Jadi trauma psikologis yang masyarakat Poso rasakan itu sangat dalam, dimana banyak yang mengalami gangguan stres karena pasca dari trauma si kerusuhan dari Poso ini hingga bertahun-tahun kemudian. Trauma itu pasti berat sekali ya. Apakah ada cerita tentang bagaimana anak-anak atau perempuan menghadapi masa-masa saat itu ya? Ya, kalau perempuan itu dan anak-anak menjadi korban yang sangat rentan sih pada saat itu. Jadi ada kisah tragis yang ada di namanya Kampung Janda, di mana perempuan itu mengalami kekerasan, juga pokoknya kekerasan kemanusiaan. Sementara anak-anak itu kehilangan ayah dan harus bertanggung jawab sejak dini. Jadi mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dan banyak anak juga yang harus bekerja keras untuk bertahan hidup, lalu kehilangan masa kanak-kanaknya dan pendidikan mereka pada saat itu. Dan bahkan di pengungsian juga anak-anak itu sering kekurangan makanan, lalu obat-obatan. Juga ada yang meninggal, anak-anak sampai ada yang meninggal karena demam atau kekurangan cairan gitu. Waduh, sangat mencekam sekali ya malam itu. Dengan kondisi yang seperti itu, apakah ada upaya untuk memperbaiki kerusuhan pada saat itu? Ada. Jadi setelah deklarasi Malino tahun 2001, mulai ada upaya rekonsiliasi dan dialog antar umat beragama. Namun memang bekas luka sosial dan trauma yang masih membekas di masyarakat Poso. Jadi memang banyak warga yang masih waspada dan takut untuk kalau terjadi konflik kembali. Jadi konflik itu mereka takut konflik ini akan terulang kembali. Jadi upaya pendidikan perdamaian, terutama yang melibatkan perempuan dan generasi muda, menjadi kunci untuk membangun masa depan yang lebih harmonis di masyarakat Poso itu. Lalu bagaimana akhirnya kerusuhan ini bisa berakhir? Jadi kerusuhan ini bisa benar-benar mereda dan berakhir itu setelah deklarasi Malino pada 20 Desember pada tahun 2001. Jadi di mana tokoh agama dan juga masyarakat dari kedua belah pihak itu duduk bersama. Jadi bersepakat untuk damai. Tapi proses rekonsiliasi ini tidak mudah. Jadi sampai hari ini juga bekas luka sosial masih terasa. Namun upaya dialog dan perdamaian itu terus berjalan. Dan anak-anak muda Poso pun kini mulai membangun kembali jembatan persaudaraan gitu. Oke, seperti itu. Ada pesan terakhir nggak bagi pendengar dari berbagai penjuru? Jadi pesan terakhir saya pada saat ini tuh jangan pernah meremehkan api kecil kebencian. Jadi karena api itu sekali menyala bisa membakar segalanya, bahkan kemanusiaan itu sendiri. Dan trauma dari konflik kadang lebih menakutkan lagi dari hantu manapun. Iya benar. Oke.
Jadi terima kasih Lana atas ceritanya yang bikin kita semua berpikir mungkin, dan juga bikin kita agak-agak merinding ya. Ya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang telah mendengarkan sesi podcast kita pada malam hari ini. Semoga dari cerita kelam yang telah kita bahas pada malam hari ini bisa mendapatkan banyak pelajaran, dan kejadian seperti ini semoga tidak terjadi lagi dikarenakan ketidaksesuaian dan konflik antar agama dan antar kelompok. Oke, terima kasih juga Lana atas ceritanya yang bikin kita semua berpikir mungkin, dan bikin kita merinding sih. Merinding banget sih malam hari ini. Terima kasih juga untuk penonton setia Cerita Tak Bernyawa. Semoga di lain hari kita bisa membahas lagi tentang konflik-konflik yang ada di Indonesia dan sejarahnya tentunya. Tentu kita akan membahas lebih dalam lagi tentang konflik selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah nyata yang tak kalah kelam dan penuh misteri. Dan kita tutup sampai di sini. Jangan lupa kembali saksikan Cerita Tak Bernyawa. Terima kasih.